A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum tahiyatan Islam, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di momentum pagi hari, di momentum subuh hari. Bismillah. Kita awali dengan bersyukur. Harapannya apa? Tak lupa kita panjatkan dan kita hadiahkan kepada teladan dan junjungan kita, yakni baginda Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Salawatullah alaika. Sama-sama kita berdoa, ayah bunda sahabat semuanya. Semoga nih yang hadir pada kesempatan hari ini ialah umat Rasulullah yang nanti bisa bareng Rasulullah di surganya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bismillah untuk memulai kajian kita atau webinar kita pada kesempatan hari ini. Marilah sama-sama kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rob, berikan kelancaran, keberkahan, dan pemahaman kepada kami semuanya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bismillah, gimana kabarnya ayah bunda, sahabat semuanya pada hari ini? Boleh nih, kita silaturahmi dulu. Boleh tulis kabar terbaiknya di kolom komentar. Dan juga boleh banget untuk menemani Bang Zaki dan Gurunda biar nggak ngerasa sendirian aja untuk on cam nih. Yang udah on cam ini udah kelihatan ada Bunda Yanti. Masya Allah sudah di alam Bunda Yanti udah terang. Bunda Lilis, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah udah hadir. Bunda Erni udah hadir. Bunda Tuis, Masya Allah. Bunda Mafudah dari Aceh. Yang lain ditunggu nih. Yang belum on cam mungkin boleh di kolom komentar. Absen dari mana aja. Udah sampai Samarinda kajian kita hari ini. Nah, ada Pak Noval ternyata. Bunda Wita, Bunda Atin, Masya Allah. Bismillah. Yuk, ramaikan terus ayah bunda sahabat semuanya. Hari ini, insya Allah adalah sesi kedua kita yang kemarin kita dibersamai oleh Cak Nun, insya Allah hari ini kita akan dibersamai oleh guru yang luar biasa juga sama Pak Ato nih. Nah, jadi Bismillah, yuk Bang Zaki ngajak ayah bunda sahabat semuanya berbuat kebaikan pada hari ini. Gimana cara berbuat kebaikannya Bang Zaki? Yang pertama dengan cara yuk yang share seluas-luasnya informasi kajian pada hari ini. Yang sudah siapa aja nih? Bang Zaki mau tahu nih. Yang sudah Bismillah, sudah share Bang Zaki. Saya dari Singapura, Masya Allah. Ada sampai Singapura, internasional kita. Ada Bunda Zainab, Masya Allah. Yang lainnya ada Bunda Erni juga di kolom komentar. Yuk, share terus ayah bunda sahabat semuanya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, niatkan sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik insya Allah jadi sedekah. Kata Rasulullah, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bismillah. Mumpung waktu subuh, ayah bunda sahabat semuanya, baiknya nih dianjurkan amalan waktu subuh itu apa? Yaitu bersedekah. Bersedekah rutin.
jadi amal yang luar biasa. Karena amal yang dicintai Allah ialah amal yang kontinu. Jadi bismillah nih, siapa nih yang udah rutin sedekah subuh? Bismillah, boleh tulis saya di kolom komentar. Bukan bermaksud ria, tapi masuk motivasi dan ngingetin teman kita nih yang belum. Bismillah. Yuk, ayah bunda, memburu doa malaikat, niatkan sedekahnya untuk diri, untuk kesehatan, atau mungkin juga buat untuk orang tua kita yang ada ataupun yang sudah tiada. Ya Rob, jadikan sedekah ini sebagai penggugur atau pengampun dosa orang tua hamba yang sudah Engkau panggil. Cakep. Atau ya Allah, jadikan sedekah ini ya Rob sebagai wasilah Engkau jagai anak cucu keturunan hamba dari lingkungan-lingkungan yang buruk. Keren. Bismillah. Yuk sama-sama berjuang dalam ketaatan, berjuang dalam kebaikan. Insya Allah, Allah berikan keberkahan. Bismillah ya bunda sahabat semuanya. Insya Allah pada kesempatan hari ini, kita akan dibersamai oleh Gurunda, Pak Atok yang udah hadir tengah-tengah kita. Insya Allah, kita akan membahas merasik cinta dalam madrasah kehidupan. Insya Allah ini sesi kedua, yang mungkin kemarin belum, mungkin boleh nih masuk ke grupnya, insya Allah nanti dibantu untuk mendapatkan rekamannya. Bismillah, sama-sama kita sapa guru kita dengan sapaan terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya, Pak Ato? Insya Allah kabar baik. Bulan ini saya sangat sibuk, tetapi itu yang memang saya tunggu-tunggu ya. Karena kalau nggak sibuk malah stres tuh, Ustaz. Masya Allah. Sibuk, insya Allah. Sibuk dalam kebaikan, insya Allah ya, Pak. Masya Allah, mungkin izin Pak Tok, boleh disapa dulu sebelum kita mulai, Ayah Bunda, dan kira-kira apa aja sih yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini? Ya, baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, Bapak Ibu, para jamaah dari titik balik yang selalu rajin dan bersemangat untuk menambah ilmu ya. Ini hari Ahad, hari Minggu, menunggu nanti setelah matahari bersinar terang melakukan kegiatan rutin ya, ternak teri, nganter anak, nganter istri. Masya Allah ya, ayah bunda masih disempatkan untuk menimba ilmu, dan insya Allah kita nanti sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar, karena ini ilmu yang saya sampaikan ini termasuk berat bagi saya, karena bukan keseharian saya menyampaikan ilmu ini, tapi insya Allah saya akan sharing ilmu tentang cinta dalam madrasah kehidupan ini dalam versi yang agak berbeda. Semoga ini akan menjadi wasilah atau sesuatu yang bisa mendapatkan insight dari Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan teman-teman semuanya. Begitu saja, Ki. Masya Allah, Bismillah. Semoga Allah berikan kesehatan, kelancaran kepada kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyibah, wa amalan mutaqabbala. Ya Rob, berikan pemahaman, kebaikan, dan kesehatan kepada kami semuanya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bismillah, izin selanjutnya, yuk ayah bunda sahabat semuanya. Sama-sama kita simak penyampaian dari Pak Ato, tentunya setelah satu video berikut ini. Warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan 5 jasad satu keluarga di dalam satu lubang. Seorang pria di Rejang Lembong, Bengkulu nekat menganiaya istrinya sampai tewas. Dilakukan upaya antisipasi akan terjadinya suicide pandemic atau pandemi bunuh diri. Berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Aktor Gary Iskak yang terseret kasus narkoba jenis sabu kini diputuskan untuk menjalani rehabilitasi. Setiap hari, dunia dipenuhi berita tentang luka, tentang amarah, tentang hilangnya nurani. Peradaban macam apa yang kita wariskan bila martabat manusia kian hilang? Apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini? Peradaban yang terhormat diawali oleh manusia-manusia yang bermartabat, yang menegakkan akhlak mulia. Mungkin kita tak bisa mengubah segalanya dari luar, tapi kita bisa memulainya dari dalam. Hidupkan setitik cahaya di setiap penjuru, karena dari titik-titik cahaya kecil itu lahirlah sinar yang menerangi dunia. Mari jadi bagian dari cahaya, bersama kita menyalakan harapan untuk peradaban.
Pernahkah kau merasa hidup berjalan tanpa arah? Hari-hari terasa berat, seakan tak ada jalan keluar. Tapi justru di saat tergelap, Allah hadirkan cahaya. Dan saat itulah kita sadar, inilah waktunya kembali. Itulah makna dari titik balik, sebuah perjalanan batin untuk kembali menata langkah, mendengar suara hati, dan menemukan titik terang menuju cahaya. Bersama para pakar, pembimbing, dan sahabat perjalanan, kita akan belajar tentang makna kehidupan, spiritual, kesehatan, dan ilmu praktis lainnya. Karena setiap jiwa selalu punya kesempatan untuk menemukan titik balik. Masya Allah. Bismillah. Yuk ayah bunda sahabat semuanya, ajak lagi suara keluarga kita yang belum gabung. Bismillah, insya Allah sama-sama kita simak penyampaian dari Gurunda Pak Ato. Kepada Gurunda kami sediakan. Tafadhol. Kasih saat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bapak ibu, teman-teman semuanya, semoga keberkahan, keselamatan, kesehatan mengiringi bapak ibu, ayah bunda semuanya. Dan yang paling penting, ayah bunda, bapak ibu selalu diberikan jalan untuk semakin sukses dan mulia. Sukses pada waktu harta, tahta, kata, dan cinta kita miliki. Pada saat kita punya motivasi untuk memberikan yang terbaik, dan kita lakukan dengan kualitas yang terbaik. Dan mulia pada waktu itu tidak hanya kita miliki untuk diri kita sendiri, tetapi ini menjadi wasilah, menjadi jalan untuk menebarkan kebermanfaatan bagi orang-orang di sekitar kita. Orang yang sukses dan mulia pada waktu kemudian dia cintai di bumi, dan kemudian dia dicintai di langit, karena pada waktu keberkahan dan kemanfaatan itu semakin besar diberikan olehnya, maka kemuliaannya dia semakin tinggi. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa dengan ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman semuanya untuk sharing pagi pada subuh ya. Kemarin saya baru pulang dari Malang karena ada kegiatan yang harus saya lakukan dengan beberapa perusahaan di sana, dan kok qadarullah yang harusnya saya berangkat langsung ke Malang, ternyata pesawatnya penuh pada pagi hari itu, sehingga saya harus melalui Surabaya dan kemudian reroute ke Malang. Karena sudah lama nggak ke Surabaya, jadi bisa mampir itu ke Sidoarjo. Saya masih sempat sarapan kupat lontong sama soto Surabaya ya, soto Madura. Waktu kemarin berangkat itu karena nggak ada yang ngawasin, maka milihnya babat dan usus gitu. Di usia saya yang 60 tahun ini, insya Allah masih berani, masih sehat karena Allah gitu ya. Walaupun kalau ketemu dengan istri saya itu nggak disapa tuh kalau makan babat sama usus. Dan hari ini saya akan menambahkan apa yang kemarin telah dibahas bersama Ustadz Zaki juga dengan pembicara yang pertama, dan bahasan kita masih tentang cinta. Bahasan yang susah sebetulnya saya membahasnya gitu ya. Cinta, tetapi cinta di sini saya akan menyelaraskan dengan ilmu dan ekspertis yang saya miliki, yaitu bagaimana kemudian inti kehidupan ruhani. Jadi cinta itu kalau menurut saya adalah inti kehidupan ruhani yang ini menjadi benih yang menumbuhkan hasil. Jadi sebuah hasil, sebuah performance itu bisa terjadi karena cinta, dan hasil ini karena pengorbanan dan ketaatan kita kepada Allah. Gitu ya. Jadi keren banget ya sebetulnya bahasan bahwa inti dari kehidupan yang ini tidak hanya tentang benih dalam menumbuhkan, tetapi merupakan pengorbanan. Dan pada waktu kita menceritakan dan menjalankan cinta tanpa pengorbanan dan tanpa ketaatan kepada Allah, maka sebetulnya ini adalah sesuatu yang fata morgana. Ada tapi tidak ada gitu ya. Ada tetapi tidak ada.
Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share materi, untuk saya berikan apa namanya pengantar diskusi pada pagi hari ini, yaitu tentang cinta, ujian, dan ketundukan dalam menemukan Allah di setiap rasa di kita. Saya Ato R. Arianto, dan alhamdulillah saya sedang menulis buku saya yang ke-6. Buku saya kelima kemarin itu sedang rilis di Gramedia. Kalau Bapak Ibu ingin memiliki dan membacanya, namanya Strategic Leadership. Menyemai kualitas strategic leader dan memupuk karakter impact maker. Ini merupakan beberapa series. Kebetulan saya saat ini lebih banyak berbicara tentang strategic leadership dan banyak hal yang kemudian saya sampaikan dan saya tulis di dalam beberapa buku yang saya sampaikan. Saat ini saya sebagai seorang executive coach, saya sebagai konsultan dan sebagai trainer, dan saya cukup lama pada waktu itu bekerja di Astra International, hampir 20 tahun. Saya pernah menjadi kepala administrasi, pernah menjadi kepala cabang, pernah menjadi operation manager, pernah menjadi regional manager, pernah menjadi GM, dan terakhir saya sebagai salah satu direktur di anak perusahaannya, dan kemudian saya resign 12 tahun yang lalu. Saya ceritakan kenapa kok saya harus resign, walaupun kemudian saya diminta untuk memimpin beberapa perusahaan setelah itu. Kegiatan saya sehari-hari sekarang ini adalah saya sebagai direktur dari Kubik Leadership, mungkin kalau Bapak Ibu, Ayah Bunda tahu ya, partner solution dalam pengembangan people development dan leadership terbaik di Indonesia saat ini. Dan saya sebagai seorang komisaris dari MENA NN Internasional dan sebagai komisaris di PT Ciboga Internasional. Serta saat ini saya dengan Mas Jamil Ajaini membangun sebuah kegiatan bisnis sebagai co-founder di Stephen Genetika Indonesia. Dan alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan amanah untuk mendapatkan tanah wakaf sebesar 17.580 meter dan 800 meter yang ini insya Allah sedang kami bangun menjadi kampung entrepreneur. Kampung di mana di dalamnya akan ada santri-santri yang menjadi penghafal Quran, santri-santri yang belajar kepemimpinan, dan santri-santri yang belajar untuk dia mandiri karena dia mampu berbisnis. Di kampung entrepreneur ini juga ada kampung niaga, karena di situ ada beberapa kegiatan bisnis yang kami lakukan. Ada kampung healing, bagaimana seseorang muhasabah dan kemudian menempa dirinya dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Tempatnya insya Allah itu nggak jauh dari Bogor, sekitar 1 jam dari Bogor, dan ini dalam proses. Mohon doanya Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, semoga niat baik kami dan sahabat-sahabat ini untuk kemudian memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat di sekitarnya, karena ini bentuknya adalah wakaf produktif, maka itu akan menjadi satu wasilah untuk kemudian membantu dan meningkatkan ekonomi di sekitar sana. Saya punya 2 orang anak, yang besar tinggal di Kuala Lumpur dan yang kecil kos di Cakung Cilincing. Ya, sehari-hari saya berdua dengan istri saya, dan baru hari Sabtu lah gitu ya ketemu dengan mereka. Tapi ya di Kuala Lumpur paling ketemunya sebulan sekali ya, karena biasanya mereka datang karena kok dilalah dia punya calon di Serang sehingga dia bisa bolak-balik ke Jakarta gitu ya. Karena ingin ketemu dengan apa namanya pujaan hatinya dengan yang dia bina. Itu Bapak Ibu tentang saya. Ada pertanyaan? Sebaiknya nggak ada. Karena pagi hari ini nggak membahas tentang laki-laki yang ada di depan ini. Saya ingin tanya Bapak Ibu, Ayah Bunda, apa yang Anda lihat di tengah layar ini? Boleh dituliskan di chat box atau boleh raise hand atau menyampaikan apa yang Anda lihat di chat box ini. Apa yang Anda lihat di layar ini? Monggo boleh dituliskan di layar. Apa yang Anda lihat di layar ini? Enggak lihat apa-apa ya? Oh iya, titik merah gitu kan. Oke, titik merah. Benda yang menonjol, kemudian ada warna merah di sana gitu. Ada titik merah, sebuah bintik, dan yang lain ada bidang yang lebih besar, ada bidang yang berwarna putih, ada benda yang warna merah di tengah putih dan sebagainya. Oke, menarik Bapak Ibu. Kalau ini apa yang Anda lihat? Kalau ini apa yang Anda lihat?
Apa yang Anda lihat di depan ini? Yang Anda lihat di depan ini apa, Bapak Ibu? Oke, ada apa ya? Panah gitu ya, ada panah. Apalagi Bapak Ibu? Oh iya, logonya Carrefour. Ini nggak promosi ya. Tempat bekerja gitu ya. Ada logo gitu kan. Simbol dari sesuatu. Ya, oke. Oke, logo. Oke. Ada sesuatu yang putih dan simbol gitu. Ada sesuatu yang putih dan simbol. Oke, baik Bapak Ibu. Menarik ya. Dua dari tadi itu saya sengaja menanyakan karena pasti jawabannya akan berbeda. Yang pertama pada saat titik putih tadi itu ya, pada saat titik putih kok nggak bisa berubah slide saya. Oke, oke, pada waktu titik merah ini, padahal ada beberapa yang menjawab itu ada bidang yang lebih gede tuh, ada bidang yang warna putih gitu kan. Saya melihatnya bidang yang warna putih gitu kan. Saya hanya melihat kecil itu titik merah itu, karena titik merah itu nggak segede dengan bidang yang warna putih. Tetapi ada yang berkata juga, saya melihat ada warna merah, bukan warna merah, warnanya menyala. Jadi dia mengalahkan bidang yang warnanya putih itu. Yang kedua, pada saat Bapak Ibu, Ayah Bunda melihat, ini ada warna merah dan warna biru nih. Ada seperti anak panah gitu kan, anak panahnya orang India atau Indian yang diukir gitu. Tetapi yang lainnya juga melihat ini huruf C ini. Ini huruf C di bidang yang warna merah dan warna biru. Huruf C yang itu menjadi sebuah lambang dari sesuatu. Seringkali pada waktu kita melihat sesuatu atau kita merasakan sesuatu, Ayah Bunda, Bapak Ibu, kita menginterpretasikan berdasarkan apa yang kita lihat dan kemudian kita yakini. Begitu juga dengan cinta. Cinta seringkali kita menganalogikan dan menyelaraskan dengan cinta-cinta seperti yang kita lihat di bioskop, seperti cerita-cerita yang kita lihat di sinetron. Dan cinta itu kita persepsikan seperti pada waktu kita membaca novel atau chicken soup novel yang menceritakan tentang bagaimana seseorang jatuh cinta. Ini menarik. Dan inilah yang perlu kita bahas bersama-sama, bahwa apa sih sebetulnya makna cinta yang lebih dalam. Yang tadi secara umum saya sampaikan bahwa cinta itu adalah inti kehidupan. Inti kehidupan ruhani yang menjadi benih, yang menumbuhkan kasih. Menumbuhkan kasih, dan itu menumbuhkan sesuatu yang menjadikan kita menjadi lebih banyak berkorban dan menjadi lebih taat kepada Allah. Berkorban kepada siapa? Berkorban kepada keluarga, berkorban kepada istri, berkorban kepada suami, berkorban kepada anak-anak, berkorban kepada orang tua, dan berkorban pada atasan kita, berkorban pada perusahaan di mana kita bekerja, berkorban kepada komunitas yang kemudian kita masuk di dalamnya, dan berkorban demi Islam, demi agama, demi Allah. Maka ini adalah sesuatu yang menarik untuk kemudian kita bahas. Pertanyaannya adalah, apa sih sebetulnya alasan latar belakang yang mendorong Bapak Ibu, Ayah Bunda ini untuk senantiasa bersikap welas asih dan punya loving kindness, punya cinta kebaikan, punya welas asih kepada orang-orang di sekitar kita. Walaupun hati kita lagi gundah, walaupun kita lagi marah, tetapi kita masih mampu menahan rasa amarah kita. Walaupun kita sedang terpuruk, kita sedang tertekan, kita tetap mencoba untuk tegar. Walaupun kita sedih, tetapi kita tetap ingin mendekatkan kepada Allah. Pada waktu kita sedang tidak baik-baik aja, tetapi kemudian kita mencoba memanipulasi diri kita untuk tampak lebih baik di mata orang lain, karena sebetulnya kita tidak ingin orang lain juga merasakan sedih karena ketidakmampuan kita. Pertanyaan saya adalah, apa alasan ini? Yang mungkin sering terjadi di Bapak Ibu semuanya, di Ayah Bunda semuanya. Bapak Ibu merasa sedang tidak baik-baik aja, tetapi ingin menampilkan seolah-olah nggak ada apa-apa. Bapak Ibu sedang dalam kesulitan, tetapi tetap ingin membahagiakan orang lain. Anda sedang tidak bahagia, tetapi Anda tetap ingin membuat orang lain bahagia, membuat keluarga Anda bahagia, membuat pasangan Anda bahagia, dan membuat anak-anak Anda bahagia. Anda tidak memiliki tabungan yang cukup, uang yang cukup, tetapi Anda mengusahakan bagaimana kemudian
Anda bisa memberikan sesuatu kepada orang-orang yang Anda kasihi. Pertanyaannya adalah, apa sebetulnya alasannya? Monggo silakan dituliskan lagi di chat box, saya ingin tahu alasan ayah bunda, bapak ibu untuk kemudian tetap menjadi seseorang yang belas kasih, yang loving kindness. Itu apa sih sebetulnya? Apa Bapak Ibu? Silakan dituliskan. Karena adanya rasa cinta. Oke, Bapak Ibu merasakan bahwa ada rasa cinta di dalamnya, sehingga Bapak Ibu menumbuhkan aktualisasi dari welas asih itu. Karena ada rasa cinta, yang Bapak Ibu menjadi kindness, menjadi orang yang menarik, orang yang baik hati. Karena ada sesuatu yang di dalamnya, yang itulah yang menjadi alasan besar. Bapak Ibu, mengapa kita perlu membahas cinta dan ujian? Karena pada saat cinta dan ujian itu seperti tadi, logo atau titik itu. Ada persepsi yang berbeda antara kita melihat cinta dan melihat itu sebagai ujian. Kenapa kita perlu membahas ini? Agar tentunya banyak orang yang diharapkan mampu mencari cinta yang selama ini hanya sedikit belajar darinya. Karena pada waktu mampu melihat mana itu cinta dan mana itu ujian, Anda akan melihat lebih jelas kira-kira mana sebetulnya yang disebut dengan cinta dan disebut dengan ujian. Dan ujian cinta adalah pendidikan hati dari Allah yang kita perlu menyimpulkan itu. Kalau kita mau belajar tentang cinta dan ujian, bahwa akan ada hikmah pada ujung, pada akhir perjalanan itu yang kita diminta oleh Allah untuk mentadaburi itu, untuk mencerna, menggambarkan, dan menyimpulkan itu berdasarkan kejernihan hati yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Dan yang lain adalah pada saat bisa bergerak ya. Pada saat saya menceritakan tentang mungkin sesuatu yang menjadi ujian yang lain, yaitu apa? Pada waktu kita melihat ujian cinta, ini sebetulnya jalan untuk mengenal kehendak Allah dan mengenal Allah lebih dekat. Karena pada waktu cinta diuji, agar kita tahu siapa sebenarnya yang kita sembah. Bahwa sebetulnya kita bukan yang mampu melakukan segalanya. Bahwa kita tidak punya kuasa dan ada yang jauh lebih kuasa atas apa yang kemudian kita lakukan. Dan setiap patah hati adalah koreksi dari arah dari siapa yang kita sembah. Saya punya cerita Bapak Ibu, Ayah Bunda, laki-laki kecil yang mungkin pada waktu itu bukan siapa-siapa. Laki-laki kecil yang pada saat dia mulai lulus SMA atau mendekati menjelang lulus SMA, dia melihat pensiun dari ayahnya, seorang pensiunan tentara, walaupun pangkatnya tinggi pada waktu itu. Pada waktu itu kolonel itu tahun-tahun 70-an itu sudah tinggi pangkat kolonel itu. Tetapi ayah saya adalah seorang laki-laki yang humble, sederhana, dan jujur dan punya integritas yang sangat tinggi. Walaupun sebelumnya beliau itu jadi wakil kepala staf di Pontianak, menjadi ketua fraksi di DPRD di Malang sampai 2 periode. Pada waktu beliau pensiun, beliau tidak punya apa-apa. Yang dimiliki adalah hanya uang pensiun yang setiap bulan beliau ambil di KBN, di Kas Bank Negara di Malang itu. Dan satu ketika saya mengintip, melihat jumlah nilai pensiun dari bapak saya. Tidak seberapa sebetulnya untuk jabatan seperti itu. Dan pada waktu itu anak kecil atau laki-laki yang beranjak remaja ini memutuskan diri bahwa insya Allah saya nggak akan ganggu uang pensiun itu. Saya nggak akan repotin bapak ibu saya. Saya tidak ingin itu merepotkan untuk pendidikan saya ke depan. Maka saya harus mampu mandiri. Dan saya mampu untuk membuktikan bahwa saya mampu untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang saya inginkan. Saya anak nomor 7 dari 7 bersaudara Bapak Ibu, Ayah Bunda. Dan pada waktu itu saya mengharapkan kakak-kakak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang lebih tua dan mereka sudah berkeluarga, yang mulai memahami bahwa adiknya butuh dukungan dan bantuan dari mereka. Tapi alhamdulillah, sampai dengan kelulusan saya di SMA dan mulai untuk mencari kampus untuk kuliah,
Alhamdulillah pada waktu itu nggak satu orang pun dari kakak saya yang manggil saya. Tok, kamu mau kuliah di mana? Kamu pengen jadi apa? Kamu pengen seperti apa nantinya? Biarkan Mbak Yumu, Masmu yang akan dukung apa yang kamu inginkan. Biarkan Mbak Yumu, Masmu yang akan menanggung biaya kuliahmu. Biarkan Masmu dan Mbak Yumu yang akan mensupport apapun kebutuhanmu. Kamu adikku yang paling kecil, dan Mbak Yumu, Masmu punya tanggung jawab untuk menemantaskan kamu atas apa yang kamu ingin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Bunda, Bapak, teman-teman semuanya. Saat itu nggak ada satupun dari kakak saya yang mengajak saya bicara. Nggak ada satupun kakak saya yang mengajak diskusi tentang bagaimana saya menatap dan meraih masa depan saya. Dan saat itu, anak remaja ini gundah, nggak jelas hidupnya, gelap pandangannya, dan nggak tahu akan melakukan apa. Dan bahkan dia pergi ke Depok itu karena rumah kami yang di Malang itu dijual dan pindah ke rumah yang lebih kecil di Depok. Dan bahkan perpisahan sekolah pun saya nggak datang. Perpisahan kami di kelas 3 itu nggak datang. Karena yang saya pikirkan adalah saya akan ketemu dengan teman-teman saya yang akan membicarakan bahwa mereka akan melakukan apa, mereka akan kuliah di mana, dan mereka punya rencana besar apa ke depan. Sedangkan saya nggak punya pada waktu itu. Saya nggak punya. Gelap, nggak ada gambar saya melakukan itu. Bahkan pada waktu itu, ya seperti anak-anak muda pada umumnya, mulai tertarik dengan teman sebayanya, dan mulai ada perasaan cinta lah kepada dia. Itu pun saya tidak kuasa untuk datang menemuinya. Karena menurut saya nggak layak untuk kemudian berada dalam lingkungan itu. Bayangkan, anak remaja ini sedang gundah, sedang galau, dan sedang tidak mampu menceritakan hidupnya, bahkan untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Hampir sekitar 2 tahun. Dia nganggur, dia tidak melakukan apa-apa, dan hanya menyesali, meratapi. Dan dalam pikirannya, dia hanya bergumam, Allah itu jahat banget ya pada diriku ya. Allah itu ternyata tidak sayang sama saya. Allah itu ternyata lebih membiarkan saya dalam menjalani kehidupan yang seperti ini, yang menurut saya lama-lama, karena 2 tahun ya, luntang-luntung, nggak jelas, gitu. Akhirnya bosan dan merasa bahwa nggak menarik hidup ini seperti itu. Dan banyak hal yang kemudian menjadi penyesalan, menjadi rasa ketidaknyamanan, ada rasa dendam, ada rasa tidak nyaman kepada orang tua saya, kepada kakak-kakak saya, gitu kan. Buat apa di hubungan keluarga seperti ini yang kemudian saya tidak mendapatkan advantage atau tidak mendapatkan kebermanfaatan dalam menapaki kehidupan saya ke depan. Dan si udon itu gede banget pada waktu itu, Bapak Ibu. Sampai akhirnya Allah itu kemudian menyentil hati saya bahwa menjalani kehidupan yang seperti ini ternyata nggak nyaman. Dan alhamdulillah Allah itu menyentil pada pemikiran yang positif dalam diri saya. Maka saya harus melakukan sesuatu yang baru, saya harus berubah, dan saya harus berbeda. Maka pada waktu itu, saya akhirnya berteman dengan beberapa teman-teman, dan kebetulan dia memiliki kursus, maka saya bisa bermain di tempat kursusnya mereka. Dan karena yang dikursuskan itu anak-anak SD, SMP, karena saya pada waktu itu belajar di sekolah yang baik, favorit di Malang, maka pada waktu itu saya di-challenge untuk mulai ngajari anak-anak SMP, anak-anak SD itu untuk kemudian belajar sesuatu. Dan alhamdulillah di tempat itu bahkan kemudian saya memberikan kursus bahasa Inggris kepada anak-anak SMP itu dengan standar dan basic knowledge yang mereka butuhkan. Alhamdulillah pada waktu itu saya punya penghasilan sekitar 80.000 sebulan. 80.000 sebulan itu karena bapak saya pensiun ya. Saya bagi itu 25.000 untuk bapak saya, karena pensiun itu dipegang oleh ibu saya. Bahkan bapak saya itu tidak pegang 1 rupiah pun. Dan itu sangat tergantung dari ibu saya. Dan seorang laki-laki pengennya kan pegang uang. Dan pada waktu 80.000 itu 25.000 itu, kadang-kadang 50.000 itu saya serahkan kepada bapak saya. Saya pegang 30.000 dan itu dipakai untuk transport. Transport itu masih 1.000 Bapak Ibu. Dan transport itu yang saya harapin apa? Kan itu tempat kursusnya itu ada di setelah pertigaan. Yang saya harapkan itu saya pengen diturunin di pertigaan karena si angkot itu berubah jalur. Yang harusnya lurus berubah jalur ke kanan. Sehingga penumpangnya diturunin nggak perlu bayar.
Dan itu yang saya tunggu-tunggu. Karena dengan tidak bayar, saya tinggal jalan nggak cukup lama, kira-kira jalan sekitar 10 menit, saya berada di tempat itu. Bayangkan, angka Rp1.000 itu jadi sesuatu banget bagi saya pada waktu itu. Itu sekitar tahun 89, 90-an lah. Jauh di masa itu. Saya merefleksikan sekarang ya. Pada akhirnya saya mampu menempuh karir. Pada waktu itu saya bekerja di Astra Internasional, saya di challenge, dan kemudian saya bisa memapaki dari seorang administrasi yang gajinya 200.000 dengan tunjangan jabatan 100.000. Gaji saya 300.000 pada waktu itu, dan pada tahun kedua dinaikin gajinya 400.000, dipotong pajak jadi sekitar 360.000. Pada waktu itu, pada waktu bapak saya sakit, bapak saya itu harus disuntik dengan Fortum. Fortum itu harganya 460.000. Gaji saya sebulan itu nggak cukup untuk menebus 1 ampul Fortum dari bapak saya. Dan dalam perjalanan akhirnya bapak saya meninggal bulan Maret tanggal 21 tahun 91. Saya terpukul karena surga saya hilang satu. Surga saya yang dua yang diberikan oleh Allah itu sirna satu. Dan pada waktu itu saya berpikir tinggal satu-satunya surga, yaitu ibu saya. Kun Murdinah, wanita yang saya kagumi karena kesabarannya, karena ketegarannya, dan seorang ayah yang saya kagumi. Bahkan anak saya yang pertama itu namanya Mugia Sugondo. Sugondo itu bapak saya. Karena saya ingin anak saya yang pertama itu seperti eyangnya. Laki-laki yang humble, sederhana, dan mampu mengabdikan dirinya menjadi seseorang laki-laki yang saya kagumi seperti itu. Saat ini saya memiliki banyak keleluasaan dari Allah. Saya menjadi employee, saya menjadi direktur di Kubik Leadership. Walaupun sebetulnya saya tidak menginginkan itu, tetapi sahabat-sahabat saya memaksa saya karena mereka menganggap bahwa Kubik itu layak untuk kemudian saya pimpin, dan mereka mengharapkan saya menjadi amanah untuk memimpin itu. Saya sebagai seorang profesional, sebagai self-employed. Self-employed itu pada waktu-waktu menghasilkan uang. Pada waktu saya menjadi pembicara, menjadi konsultan, saya dibayar hourly base. Saya dibayar honor saya itu per jam. Dan saat ini saya sebagai investor. Saya memiliki beberapa bisnis, saya menjadi investor. Kemarin saya membuka bisnis dengan Deddy Corbuzier. Saya punya restoran di TB Sumatubang, saya punya cafe di Walter Mongen City. Saya punya restoran Mang Engking bersama dengan teman-teman saya. Dan saya punya saham di Bank Rakyat Indonesia, di Telkom, di Steven Genetika Indonesia, di NN Internasional. Bahkan saya sebagai business owner, saya punya beberapa bisnis yang saya kelola bersama-sama, bersama dengan Jamil Ajaini, bersama dengan Indrawan Nugroho, dan bersama dengan Farid Poniman pada saat itu. Allah ternyata membedakan dari 20 tahun yang lalu yang saya merasa terpuruk dan suudon itu, dan ternyata Allah itu memudahkan jalan. Allah itu cinta banget, sayang banget, memudahkan segala sesuatunya. Sehingga saya insya Allah punya kebercukupan dari pendapatan, dari penghasilan. Saya mau pergi kemanapun, saya tinggal berangkat pesan tiket. Saya tidak pernah memikirkan saya ingin makan apa. Tadi malam itu saya meeting dengan teman saya, dan kemudian tahu kepikir pengen makan ikan kerapu steam. Ikan kerapu itu satu porsi itu 400.000 Bapak Ibu. Dan saya pengen makan kerapu, dan dengan penginan kalau kita cari kerapu yang enak, oh ternyata ada di Sentosa. Kita ke Sentosa dan sambil ngobrol, kemudian kami makan seafood tadi malam itu sebelum saya kembali ke Jakarta. Allah Maha luar biasa, Maha sayang, yang kemudian merubah dari segala sesuatu yang terpuruk pada waktu itu dan memberikan kecukupan yang serba cukup. Saya setiap tahun pergi ke luar negeri, bahkan tidak sekali dua kali gitu. Dan bahkan sekarang kegiatan saya adalah nyelam. Kegiatan saya nyelam itu, kalau nyelam itu tahu-tahu berangkat ke Sorong. Sorong itu perjalanannya 13 juta itu pulang balik. Dan tahu-tahu pengen ke Gorontalo, ke Bolang Mongondo Selatan. Dan alat selam itu, gear-nya itu juga sesuatu yang yang perlu untuk menjadi modal para peselam. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kok laki-laki yang terpuruk ini tahu-tahu bisa diberikan kemudahan itu? Yang pertama, karena laki-laki ini mendapatkan doa dari ibunya. Doa seorang ibu yang mencintai anaknya, yang pingin anaknya untuk tumbuh berkembang itu, yang tidak pernah putus, dan doanya itu menembus rasnya Allah.
Dan ternyata laki-laki ini dalam perjalanannya juga mencoba untuk hidup menjadi lebih baik karena ingin mendekatkan kepada Allah. Usia saya sudah mendekati 60 tahun, Bapak Ibu. Kalau Rasulullah itu sekitar 62-63 tahun. Sebetulnya hidup saya tinggal 2-3 tahun lagi ke depan. Maka dalam beberapa tahun sebelumnya, saya hanya memikirkan bagaimana menyelesaikan kehidupan saya dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik, sesuatu yang itu memberikan kebermanfaatan bagi saya. Sehingga Allah itu membolak-balik hati saya dari hati yang mungkin pada waktu itu tidak memungkinkan untuk menjadi contoh yang positif, dan Allah itu kemudian mengajak laki-laki ini untuk menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik. Maha besar Allah yang membolak-balikan hati seseorang dan menjaga seseorang untuk menguatkan rasa cintanya dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Saya yang dulu sholat hanya sebagai kewajiban dan bahkan kemudian karena kewajibannya, jadi tidak mendapatkan sesuatu insight itu, dan dalam perjalanan itu mendapatkan meaning bahwa ternyata sholat itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah berpikir bahwa harus bangun jam 3 pagi, kemudian untuk menundukkan kepala dan meneteskan air mata di pagi hari. Ini menjadi satu kebiasaan yang saya nikmati, menjadi kebahagiaan pada waktu saya menjalankan itu. Nggak ada yang lain, Bapak Ibu. Itu karena cintanya Allah yang diberikan kepada seorang laki-laki yang dalam perjalanan hidup. Dan moga-moga kita mampu menangkap bahwa esensi cinta itu seperti itu, yang kemudian cinta yang kemudian dikaruniai oleh dua anak laki-laki yang soleh, yang berbakti. Cinta yang dikaruniai oleh seorang istri yang solehah, yang mendukung suaminya, mengajak selalu dalam kebaikan. Cinta yang kemudian menempatkan saya dalam komunitas yang luar biasa. Menempatkan saya pada pekerjaan yang gemah ripah lojinawi. Cinta yang membuat segala sesuatu yang dicukupi, rumah yang cukup, lingkungan yang menarik, dan sebagainya. Bapak Ibu, pada waktu pertemuan sebelumnya, saya menceritakan tentang to be dan valensi, yang itu akhirnya menumbuhkan to have. Pada waktu seseorang itu meningkatkan kemampuannya, dan kemudian menginginkan apa yang terbaik di depannya, dan itu akhirnya mendorong dia untuk kemudian belajar mencoba, dan Allah kemudian memberikan sebanyak kemampuan, skill, pengalaman yang membuat mereka menjadi tumbuh. Dan apakah rumus itu yang saya sebut dengan rumus motivasi yang pada waktu pertemuan saya sebelumnya? Dan apakah proses yang saya jalani itu adalah sesuatu yang hanya sekedar motivasi? Dan apa yang membuat seseorang ini menjadi teruji? Tidak lain adalah pada waktu dia ingin living life to the fullest, ingin hidup lebih baik, lebih hidup pada waktu dia mendekatkan kepada Allah, dan pada saat dia hanya ingin untuk punya alasan kenapa dia hidup, kenapa dia tumbuh, dan kenapa dia harus melakukan seperti itu. Alasan yang tinggi dari seorang muslim itu pada waktu dia menjalani segala sesuatunya sebagai ibadah dan jihad. Pada waktu dia merasakan bahwa kehidupan itu pun jihad. Pada waktu dia melakukan kebaikan kepada orang lain itu jihad. Pada waktu seorang istri melayani suaminya pun jihad. Dan pada waktu seorang suami menebarkan kasih sayangnya kepada keluarga anak istrinya adalah jihad. Pada waktu dia bekerja keras di perusahaan di mana dia bekerja adalah jihad. Dan pada waktu dia berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya adalah jihad. Dan pada waktu dia menebarkan senyum ketemu dengan orang yang dia tidak kenal pun itu adalah ibadah dan jihad. Dan ternyata sebuah alasan dari di balik segala sesuatu adalah the higher reason dari seorang muslim yang di dalamnya itulah rasa cinta yang terbangun dalam dirinya. Ibadah dan jihad itu nggak akan jadi apa-apa kalau rasa cintanya tidak bergemuruh karena Allah. Dan keterlibatan dan partisipasinya inilah yang menghasilkan nilai ekonomi dan kesejahteraan karena dia dipanggil karena Allah. Bapak Ibu, sesungguhnya perbuatan itu bergantung pada niat. Dan setiap orang memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Dan orang-orang yang hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan bagi mereka-mereka yang hijrah atas apa yang diraihnya, atau wanita-wanita yang dia nikahinya, maka sebetulnya hijrahnya adalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya dia. Dan bayangkan, ayah bunda, bapak ibu, pada waktu hijrahnya karena Allah, karena tujuan yang panjang, tujuan yang tertinggi, tujuan karena surganya Allah, karena surga Firdaus, surga yang ada di tengah, yang paling tinggi. Dan surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir surgawi. Itulah sebetulnya menjadi tujuan kenapa rasa cinta kita melakukan itu. Kenapa langkah kita menuju ke sana. Dan kenapa tenaga yang kemudian kita himpun energi itu menuju ke sana. Dan kalau kita bicara tentang niat, Bapak Ibu, ada dua pemahaman ya. Niat menurut Al-Qurafi itu pada waktu keinginan untuk melakukan sesuatu, hanya keinginan untuk melakukan sesuatu. Misalnya membangun perilaku yang positif, membangun norma-norma yang baik agar dia bisa diterima. Gitu. Tetapi juga ada niat yang masuk dalam pemahaman Al-Mahasabi. Pada saat keinginan hati yang ada dan kita inginkan itu, sebetulnya tujuannya hanya satu, terhadap sesuatu, yaitu menjalankan perintah Allah. Maka yang saya bahas di sini adalah niat berdasarkan Al-Mahasabi, di mana segala sesuatu yang tersirat, terpikir dalam hati kita, tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan, karena kita ingin menjalankan perintah Allah. Bahkan saya menjalankan bisnis, itu karena merefleksi bahwa ternyata bisnis itu adalah perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk berdagang dan melarang riba. Dan pada waktu kemudian kita berbisnis, sebetulnya kita menjalankan perintah Allah. Dan bahkan semua sahabat Rasulullah adalah pengusaha, kecuali Sayyidah Ali, karena Sayyidah Ali ingin membangun personal motivasi yang kuat di dalam proses itu. Dan bahkan pada waktu kita berbisnis, Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita membantu orang lain. Kita menyelesaikan masalah orang lain. Tetapi sekaligus kita mendapatkan penghasilan. Maka cinta dari seseorang pada high level expert atau high level motivation itu pada waktu dia menggerakkan diri dengan lebih total. Pada waktu dia juga menggerakkan orang lain. Saat ini saya sebagai seorang mentor, saya mendampingi ada banyak pengusaha, ada banyak leader, ada bahkan tadi malam itu saya berinteraksi dengan seseorang yang sedang menempuh pendidikan S2-nya dan dia sedang diberikan kesempatan untuk menjadi seorang direktur. Dia selalu membutuhkan waktu saya untuk diskusi karena dia menginginkan apa yang dia lakukan seperti apa yang saya lakukan. Dan dia tidak membayar saya, dia tidak memberikan fee kepada saya karena kecintaan saya kepada dia lah. Saya meluangkan waktu, saya mau berbicara dan saya mau melakukan proses transferring. Apa transferring? Transferring tentang knowledge, transferring tentang skill, mentransfer tentang pengalaman, mentransfer tentang wisdom. Dan bahkan saya kenalkan dia dengan orang-orang yang layak untuk dia kenal. Kenapa? Karena saya ingin menggerakkan orang lain. Dan bahkan pada waktu saya berada di Kubik, Kubik itu organisasi misi, Bapak Ibu. Apa misinya? Membangun peradaban. Peradaban seperti apa? Peradaban sukses mulia. Peradaban di mana orang-orang itu yang selalu ingin menjadi orang yang sukses dan kesuksesannya itu menjadi kebermanfaatan bagi orang-orang lain di sekitarnya. Caranya gimana? Caranya dengan mengungkit keberhasilan mereka. Maka saat ini pekerjaan saya adalah mengungkit keberhasilan orang-orang lain. Gak peduli siapapun. Bahkan di teras rumah saya itu kalau Sabtu Minggu itu banyak orang ramai datang untuk diskusi, dialog, dan bahkan mereka meminta nasihat dan sebagainya. Dan saya meyakini bahwa diri saya adalah bukan milik saya sepenuhnya. Sebagian dari diri saya adalah milik orang lain, Bapak Ibu. Sebagian diri saya adalah milik keluarga saya, milik teman-teman saya, milik anak saya, milik saudara-saudara saya, milik murid-murid saya, milik menti-menti saya, milik dari anak buah saya,
Sehingga pada waktu sebagian dari diri saya mereka minta, maka insya Allah saya tidak pernah hitung-hitungan dan tidak pernah merasa tertekan ataupun merasa tidak nyaman. Karena saya merasa bahwa diri saya bukan sepenuhnya milik saya. Diri saya sebagian adalah milik orang lain. Dan saya mengikhlaskan itu mereka mengambil sebagian itu. Karena apa? Karena kesuksesan kemuliaan yang lebih besar dari sekedar waktu yang saya miliki yang tidak menjadi apa. Dan dari situlah jiwa saya menjadi lebih tenang. Dan dari situlah kepuasan batin saya menjadi lebih tertata. Sibuk tetapi bahagia. Tanggal 2020, tanggal 23 dan 26 nanti saya menjadi mentor di dalam Akademi Entrepreneur. Sudah ada yang mendaftar sekitar 31 orang. Dan mereka-mereka yang ingin belajar dan nantinya mereka akan menjadi menti saya. Berapa lama mereka akan menjadi menti saya? 3 tahun. Bayangkan, 3 tahun saya akan mendampingi mereka. Apa untungnya? Tidak lain, tidak bukan karena Allah. Karena saya ingin menjadikan dia yang belajar itu akhirnya menjadi entrepreneur, menjadi leader dan manager seperti apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu, menghidupkan cinta yang higher level expert itu adalah pada saat dia mampu mendiagnosa cintanya saat ini. Diagnosa itu apa? Mengetahui, menemukan, mengikuti tanda-tandanya. Dan kemudian dia mampu mendata cinta-cinta apa yang dia telah lakukan itu. Dan yang paling penting menginterpretasikan itu dalam rangka menemukan higher yang tertinggi alasannya kenapa dia melakukan rasa cinta itu. Ini yang paling penting untuk menghidupkan cinta. Karena seringkali kita nggak tahu sebetulnya apa alasan saya melakukan itu dan untuk apa saya melakukan itu. Sehingga kita melakukan itu seolah-olah hanya menggugurkan kewajiban karena kita hanya sebagai seorang suami, kita sebagai seorang istri, kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang pegawai, kita sebagai seorang ustaz, dan tidak ada meaningful thing yang kemudian melatar belakangi itu. Ini seperti yang dilakukan oleh istri saya, Bapak Ibu. Insya Allah saya itu belajar banyak tentang ibadah, tentang Islam itu dari istri saya. Saya dulu tuh orangnya liberal, yang hanya mengejar karir, yang hanya ingin melakukan sesuatu untuk membuat hidup saya lebih baik. Tetapi berbeda dengan istri saya. Istri saya itu dari perjalanan saya berumah tangga, setiap malam, setiap hari dia itu tahajud. Kalau sholat itu kurang, kalau saya nungguin sholat, saya nggak bisa itu tanpa beraktivitas. Karena dia sholat itu minimal setengah jam. Dan apapun yang dia sampaikan itu kadang-kadang nyebelin ya. Karena nasihat setiap hari. Karena nggak ada sesuatu yang urusan ngobrol itu selalu menginginkan saya selalu berdekatan dengan Allah. Gitu. Mau ngobrol pagi, habis sarapan, di kamar tidur. Gitu. Bahkan sampai hal-hal tertentu itu selalu diingatkan tentang segala sesuatunya bahwa ini adalah ibadah. Sampai pada waktu dalam perjalanan pulang pun saya ditanya, udah sampai di mana Bab? Gitu. Dia memanggil saya itu Bab. Sampai di mana? Saya sebagai seorang laki-laki kadang-kadang sebel banget. Setiap hari saya ditanya, saya nyampe di mana? Ini istri ini posesif banget sih gitu kan. Itu posesif banget gitu ya. Pengen tahu banget saya ada di mana, saya ngapain dan sebagainya gitu. Awalnya itu Bapak Ibu. Awalnya itu tidak nyaman dan ini istri ini posesif banget sih. Ngurusin banget sih sehingga saya nggak punya ruang untuk ngapa-ngapain, sehingga saya nggak punya ruang untuk saya tidak bisa saya ceritakan segala sesuatunya. Akhirnya saya harus terbuka dengan dia dan saya harus jujur dan saya harus membuka diri saya sepenuhnya seperti dia membuka apapun yang kemudian dilakukan kepada saya. Bahkan dia mau pergi keluar aja itu selalu saya, Bab, Ibu mau diajak Uni Meli di depan rumah saya itu ada kafe gitu ya, ada kafe. Mau ke kafe aja itu selalu izin. Dan dia kalau mau pergi, dia selalu tanya, Bapak jadwal minggu ini kemana? Dan dia selalu akan menyesuaikan untuk dia pergi sama teman-temannya di saat saya keluar kota, di saat saya sedang tidak berada di rumah. Dan dia meminta izin saya untuk melakukan itu. Sampai satu ketika, dalam sekian tahun, dia selalu mengharapkan saya untuk sholat subuh di masjid. Tetapi atok laki-laki ini kekeh aja bahwa ngapain harus di masjid? Di rumah kan juga bisa. Bahkan pada waktu saya merenovasi rumah saya membuat musola, kami berantem.
Pak, ngapain sih mesti bikin musola di rumah? Gitu. Nggak penting itu. Itu hanya untuk api-apian aja rumah ini. Hanya untuk kelihatan cantik aja rumahnya punya musola. Pengen Bapak pamer aja bahwa Bapak seolah-olah beribadah punya musola. Padahal sebetulnya Bapak tidak melakukan itu secara rutin di masjid. Masjid saya itu 500 meter dari rumah Bapak Ibu. Dan saya tahu yang diharapkan oleh dia, yang diharapkan dia itu laki-lakinya itu setiap pagi sholat di masjid berjamaah itu. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, 10 tahun yang lalu, laki-laki ini keras kepala. Dia merasa nggak ada yang boleh ngatur saya dalam urusan ibadah pun. Dan kalau saya ke masjid, ya berdasarkan saya suka atau tidak. Kalau saya ternyata niat, saya suka, saya ke masjid. Kalau saya tidak, ya saya sholat aja di rumah. Walaupun saya tidak meninggalkan sholat itu. Tetapi saya sholat di rumah. Saya ke masjid itu pada waktu anak-anak waktu itu masih di pesantren ya. Mereka pulang sebulan sekali. Dua-duanya itu kan di Nurul Fikri di Lembang. Dan pada waktu mereka berada di rumah, karena mereka selalu sholat di masjid, maka saya ikut sholat bersama mereka. Sholat bersama mereka. Mereka Jumat datang, hari Minggu pulang, maka 2 hari saya sholat di masjid lah. Sholat subuh dan sholat isya bersama, sholat maghrib juga. Tapi begitu mereka pulang, maka balik lagi tuh. Saya paling sholat maghrib, tapi subuh isya itu saya tidak sholat di masjid. Sampai satu ketika Bapak Ibu, saya lagi bekerja, saya bekerja cukup malam pada waktu itu, dan hampir 12:30 baru saya menyelesaikan pekerjaan. Dan kemudian saya mencoba untuk memulai untuk istirahat dan tidur. Di samping sebelah kanan saya, istri saya lihat. Wanita yang cantik yang dikirimkan Allah menjadi istri terbaik saya. Saya pandangi wajahnya. Wajah yang lugu, cantik ini, yang mengharapkan saya untuk sholat subuh. Yang bertahun-tahun saya tidak pernah melakukan itu. Saya pandangi wajahnya. Dan kemudian saya merasakan, laki-laki macam apa saya itu? Hanya jalanin sesuatu yang sederhana. Yang dia telah mengorbankan hidupnya bersama-sama dengan saya, hidup susah dari awalnya, meniti karir saya, mensupport saya. Tetapi keinginan kecil untuk sholat subuh berjamaah di masjid, saya tidak jalankan itu. Pekerjaan yang sederhana, mudah bagi saya. Tapi saya tidak lakukan itu. Dan malam itu saya berniat. Saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Dan saya niatkan kepada Allah, ya Allah, bangunkan saya pagi. Dan saya ingin sholat di subuh pagi hari itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, jam 3:30 saya dibangunkan oleh Allah. Dan kemudian saya bergegas ngambil wudhu, ganti baju, dan saya pergi. Istri saya yang selalu tahajud itu, masih ada di tempat sajadahnya, melihat saya. Wah, suami saya, agak lain. Dia pergi ke masjid, gitu. Jalan lagi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, saya melakukan itu. Istri saya belum komen, belum kasih selamat, belum kasih komen apapun. Gitu. Sampai hari ke-7. Hari ke-7 kok dilalah pagi itu hujan deras. Deras banget. Dan itu tantangan bagi saya. Saya berangkat nggak ya? Saya berangkat ke masjid nggak ya? Dan karena sudah 7 hari belajar untuk sholat subuh berjamaah, maka saya meniatkan hati untuk tetap berangkat. Membawa payung, dan badan saya mulai kecipratan hujan. Dan setelah sholat selesai, maka saya pulang. Pada waktu saya buka pintu, saya lihat istri saya udah di bawah. Udah di lantai bawah. Dia berdiri di, saya punya dapur yang di dalam itu. Saya lihat ada cangkir yang berasap. Dan saya mau menuju ke cangkir itu. Tetapi sebelum saya menuju ke cangkir itu, istri saya datang. Memeluk saya. Memeluk saya. Dan saya masih ingat wajahnya. Wajah kebahagiaan yang dia tunggu-tunggu sekian lama dari suami. Dia meneteskan air mata karena bahagia dan memeluknya. Bahwa laki-laki ini mulai sholat subuh berjamaah di masjid. Dan saya masih ingat Bapak Ibu. Wajahnya, isakan tangisnya, isakan kebahagiaan yang
dia alami itu. Saya masih ingat banget. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sampai tadi pagi, setelah sekian hampir 10 tahun, Allah menjaga hati saya untuk tidak melalaikan hal itu. Karena apa? Karena saya memahami kenapa dia bekerja keras untuk memaksa saya sholat subuh berjamaah itu. Kenapa dia memaksakan sesuatu yang sebetulnya kepentingannya untuk saya. Tetapi kenapa dia setiap hari mengingatkan, setiap hari mendorong, bahkan kami sering bertengkar gara-gara saya tidak menjalankan dan mengabaikan itu. Kenapa dia selalu memaksakan itu kepada saya? Karena ada rasa cinta yang tertinggi kepada suami. Cinta tertinggi karena Allah, karena pemahamannya. Cinta tertinggi karena dia mengetahui yang tidak diketahui oleh suaminya. Karena dia memahami bahwa sholat terberat yang menunjukkannya, membedakan antara seorang yang munafik dan tidak, itu adalah pada saat dia sholat isya dan sholat subuh. Pada waktu dia menginginkan suaminya bukan kategori orang-orang yang munafik, maka dia memaksa suaminya untuk selalu berusaha sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Dan dia meyakini bahwa seberapa besar sebetulnya manfaat dan keutamaannya. Bahkan pada waktu dia mengetahui itu, maka seseorang itu akan mendatangi dan melakukan itu walaupun dia harus menangkap. Dia memahami banget itu. Dan dia menginginkan suaminya untuk kemudian merasakan sebetulnya kebermanfaatan itu dan keutamaan itu untuk dirinya. Dan dia meyakini Bapak Ibu, bahwa barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia akan melakukan itu setengah malam dia beribadah. Dan pada saat kemudian dia menutup dengan sholat subuh berjamaah, maka dia meyakini bahwa manusia itu telah melakukan sholat sepanjang waktu malam, yang dia akan mendapatkan pahala dari Allah yang tak terhingga. Dan istri saya juga meyakini bahwa pada waktu saya melakukan sholat subuh, sholat isya berjamaah di masjid, dia akan meyakini bahwa dia akan membebaskan suaminya dari parah dan panas dan api neraka. Dan itulah yang menjadi motivasi dirinya untuk mendorong suaminya. Nggak pernah putus, nggak pernah lelah untuk suaminya melakukan itu. Dan pada akhirnya suaminya melakukan itu. Bukan hanya saya yang bahagia, tetapi kebahagiaan terbesarnya pada diri mereka. Itulah cinta. Cinta yang tidak mementingkan tentang apa yang diinginkan, tetapi mementingkan orang lain. Dan saat itu saya menyadari, Masya Allah, sholat ini kepentingannya untuk saya, pahalanya untuk saya. Kenapa saya tidak melakukan itu sedari dulu? Dan alhamdulillah, karena cinta itulah, karena cinta yang adalah anugerah dari ilahi, yang berasal dari Allah itu yang kemudian menulari manusia seperti yang saat ini bersama dengan saya itu, untuk mengembalikan saya sebagai manusia yang seperti harusnya. Karena cinta yang dia berikan kepada saya itulah yang menuju ketunduhan, dan saya berujung pada ketaatan dan pada ketundukan kepada Allah, yang akhirnya merasa tidak nyaman apabila kemudian tidak melakukan satu hal yang terbaik, tidak nyaman apabila melakukan kesalahan, tidak nyaman apabila kemudian telat dalam beribadah. Karena rasa cinta yang dia berikan kepada saya itu yang membuat saya akhirnya menyadari sesuatu yang lebih besar. Rasa cinta yang bernilai ibadah. Karena dia meyakini ini adalah jihadnya dia untuk suami. Dan berdasarkan niat yang suci itulah dia menggerakkan segala kebaikannya dengan segala konsistensinya, dengan rasa terpuruknya yang berkali-kali dia meneteskan air mata karena suaminya bebel banget, egois banget, keras kepala banget, dan dia tetap tidak pernah berhenti untuk kemudian mengingatkan, hanya sekedar untuk sholat subuh berjamaah. Dan cinta yang mendidiknya, menjadikan pendidikan jiwa untuk belajar ikhlas, bahwa ikhlas itu pada saat air laut menampung
kotoran-kotoran yang dibawa oleh air di sungai. Dia membersihkan, menjernihkan. Seperti itulah yang saya rasakan hati dari seorang istri yang mendampingi saya pada waktu itu. Dan dia tidak pernah menuntut, dan bahkan dia tidak pernah membenci. Sampai akhirnya suaminya memiliki kesadaran sendiri untuk kemudian menyadari bahwa cinta yang diberikan itu adalah sebenar-benarnya cinta dari seorang istri kepada suami. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah gimana caranya mensucikan cinta dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka yang pertama, Bapak Ibu perlu untuk selalu menuliskan jurnal rasa itu. Catat pembelajaran setiap perasaan cinta, rindu, dan kehilangan itu setiap hari dalam buku, memo, atau harian Anda. Rasa syukur apa sih sebetulnya yang Anda dapatkan hari ini? Hal apa yang membahagiakan Anda hari ini? Tulis itu dalam jurnal syukur Anda. Yang itu akan mengingatkan rasa cinta Anda kepada siapa? Nggak lain dan bukan karena Allah. Karena Allah itulah yang sebetulnya menciptakan segala sesuatunya untuk Anda dan Anda nikmati. Dan tulis itu sebagai catatan pembelajaran bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, dan Allah itu maha cinta kepada kita. Sehingga sekian banyak kebaikan, kebahagiaan itu dicurahkan kepada kita hari itu. Tulis itu. Anak-anak yang ternyata berprestasi, anak-anak yang tahu-tahu menelpon kita karena dia rindu kepada kita, makanan yang enak yang disajikan oleh pasangan kita, teman yang baik yang kemudian dia memberikan kado sesuatu yang terbaik buat kita, hadiah dari perusahaan kepada kita, perjalanan yang ternyata lancar menuju tempat kerja, terbebas dari sebuah kecelakaan, dan sebagainya. Catat itu. Dan kemudian jadikan itu sebagai doa harian. Untuk apa? Untuk jadikan rasa ini menuju-Mu ya Allah, dan terus berikan itu sebagai bentuk kecintaan-Mu ke saya, dan kemudian menjadi kepahaman saya bahwa itu adalah harus saya lakukan balasan cinta kepadamu. Dan jangan lupa, latih diri untuk mencintai dengan sadar, bukan karena reaktif, bukan karena ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan itu akan cepat punah, cepat lupa, gitu ya. Maka jadikan ini sebagai satu dasar. Maka yuk Bapak Ibu, sampai dengan jam 6.41 ini, tolong tuliskan di chatbox ini, jurnal rasa syukur apa yang Anda alami selama Anda bangun tadi pagi sampai dengan jam 6.42 ini. Saya yakin ada banyak rasa syukur yang Anda dapatkan, Anda terima, Anda peroleh. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mengerti atau tidak mengerti, Allah telah memberikan sesuatu dalam waktu 1 jam, 2 jam, atau 3 jam di depan. Anda mendapatkan itu. Maka tolong tuliskan di chatbox ini. Apa rasa syukur yang Anda perlu tuliskan ke dalam jurnal yang telah Anda alami dari pagi ini sampai dan 6.41 ini. Tolong tuliskan. Tuliskan itu sebagai rasa syukur Anda. Tuliskan itu sebagai rasa cinta Anda. Rasa syukur kepada Allah. Dan Anda gerakkan tangan Anda. Tuliskan rasa syukur apa yang itu perlu Anda tulis. Tuliskan itu. Monggo, ayah bunda, bapak ibu, gerakkan tangan Anda. Turunkan ego Anda. Tulis apa rasa syukur Anda sampai dengan jam 6.43 ini. Tulis rasa cinta Anda, bahwa Anda menerima apa yang diberikan Allah kepada Anda. Orang yang bersyukur itu pada waktu dia menerima apa yang dia miliki. Mengakui, membuat dirinya menjadi kecil karena Allah yang paling besar. Menyadari bahwa ada rasa cinta yang ada dalam diri Bapak Ibu, yang mungkin selama ini terbolak-balik karena rasa ego, karena rasa gengsi, karena mungkin rasa keras kepala yang kita pendam saat ini.
Oke. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menuliskan, nggak apa-apa, Anda bisa tuliskan itu Anda punya buku, tiap hari tulis hari ini. Salah satu rasa syukur saya adalah saya bangun jam 3 pagi tadi, saya diingatkan karena perut saya mulas, sehingga saya bisa sholat tahajud 4 rakaat di pagi hari ini, dan kemudian saya bisa mendoakan orang-orang yang saya cintai. Bahkan saya mendoakan para menti saya mendoakan teman-teman saya, dan bahkan saya mendoakan salah satu sahabat saya yang beberapa tahun yang lalu dia harus berpisah dengan suaminya, dan dia memohon kepada saya untuk bisa mendoakan semoga dia mendapatkan pasangan, mendapatkan imam yang terbaik, dan dia mengharapkan kalau bisa ya Mas, aku ingin dapat imam seperti Mas Sato seperti itu. Maka saya doakan dia. Semoga Allah juga mengijabah apa yang saya doakan, dan saya mendoakan tanpa dia mengetahui, karena saya yakin bahwa doa itu seperti doa ibu saya yang selalu menembus arsy Allah dan kemudian itu mengembalikan dalam kehidupan yang nyata. Maka Bapak Ibu, setelah kita mensucikan cinta kita, maka saya berikan tips Anda bagaimana kemudian kita menumbuhkan cinta dan kemudian menghilangkan ujian. Bayangkan, kalau kemudian saya tidak mampu melihat bahwa ujian itu sebagai cinta, mungkin hidup saya tidak akan berubah seperti ini. Bayangkan kalau dulu pada waktu saya SMA, saya ngeresulong, gerutu, Allah itu jahat sama saya, Allah itu gak cinta sama saya, Allah itu tidak memberikan hal yang positif kepada saya, mungkin hidup saya tidak akan berubah saat ini. Tetapi karena pada waktu itu kemudian saya berubah, bahwa ini merupakan ujian, dan ujian itu tantangan karena kecintaannya Allah untuk saya, maka saya harus melakukan sesuatu yang saya harus bisa lakukan. Karena pada waktu saya sadar bahwa Allah itu sudah memberikan sumber daya terbaik yang saya butuhkan. Yang perlu saya lakukan adalah gunakan sumber daya terbaik itu. Dan bahkan kemudian saya bekerja tanpa pernah menyerah, berhenti, dan itulah yang akhirnya menjadi hasil baik, sehingga seorang lulusan SMA yang golongannya 2B itu menjadi direktur di Astra Internasional dengan golongan 6. Kalau perjalanan orang lain itu butuh waktu 78 tahun Bapak Ibu mencapai golongan itu. Tetapi Allah dengan cintanya kepada saya hanya butuh 20 tahun untuk kemudian mencapai apa yang kemudian saya inginkan. Begitu besar cintanya Allah yang kemudian mampu membawa saya untuk melihat sesuatu yang berbeda. Seperti tadi yang kita belajar, melihat titik putih, titik merah, atau bidang yang putih. Melihat sesuatu yang berbeda. Dan Allah ternyata membantu saya, meluluskan saya untuk melihat bukan ujiannya. Bukan ujiannya. Tetapi saya mampu melihat bahwa cintanya Allah kepada saya. Masya Allah. Karena harta itu, saya melihatnya bukan ujian, tetapi bagaimana ini kecintaannya Allah kepada saya, sehingga saya dan istri saya akhirnya mengumpulkan sebagian dari apa yang menjadi gaji saya untuk membantu cucu-cucu saya yang tidak tidak beruntung. Kami beraktivitas dengan beberapa pesantren untuk melakukan itu. Bahkan istri saya itu menjual pada waktu dia sebelum terkena frozen shoulder, itu jual beras kencur Bapak Ibu. Beras kencur itu kami jual 80.000 satu botol. HPP-nya itu sebetulnya cuma 18.000. Jadi satu botol itu untungnya 62.000. Satu botol untungnya. Satu bulan itu mampu menghasilkan 500 botol. Dan bahkan tetangga-tetangga saya itu yang mampu belanja beras kencur sebulan itu 2 jutaan. 2 jutaan itu. Karena revenue-nya satu bulan itu sekitar 35-40 juta. Uang ini dikelola istri saya untuk membantu. Jadi dikumpulkan sebagai tabungan infak dan sedekah kami. Yang kemudian dia gunakan untuk membantu ada nenek-nenek yang tinggal di Serang, di bekas kandang kambing, dan kemudian menghimpun teman-temannya untuk kemudian membantu merenovasi rumahnya menjadi rumah yang lebih permanen. Seperti itu. Dan itu yang kemudian menjadi keseharian istri saya, yang itu menjadi gambar cintanya Allah untuk saya melihat ada orang di dekat saya yang ternyata dicintai dan mencintai Allah. Maka saya tinggal ATP, amati tiru plek. Bukan amati tiru modifikasi. ATP, amati tiru plek. Wanita yang dihadirkan Allah kepada saya itu adalah contoh yang nyata bagi saya, yang mudah yang kemudian saya bisa lakukan itu. Karena apa? Karena kita perlu menyadari, itulah ayat pertama. Bapak Ibu sadari bahwa semua cinta itu berasal dari Allah, dan rasa cinta itu untuk siapa? Untuk pasangan kita,
untuk anak, untuk pekerjaan, bahkan alam semesta adalah pantulan kasih itu. Dan ini seperti apa yang kemudian disiratkan di surat An-Anfal. Dialah yang menciptakan cinta di antara hati-hati kalian. Maka cinta itu dari Allah, maka biarkan cinta itu mengalir ke hati kita. Dan biarkan kemudian Allah yang memberhentikan rasa cinta itu. Jangan kita yang memutus rasa cintanya. Karena rasa cinta itu milik Allah, maka biarkan Allah mengalirkan itu pada diri kita dan jiwa kita. Dan biarkan Allah yang mengambil rasa cinta itu. Jangan kita yang memutuskan. Jangan kita yang mengambil dan memberhentikannya. Hanya Allah yang mampu untuk melakukan itu. Dengan cara apa? Selalu berdoa. Ya Allah, ajari aku untuk selalu mencintai karenamu. Dan pada saat Anda tersentuh, maka ucapkan dalam hati, ini juga karena bagianmu ya Allah. Pada waktu kemudian ada inspirasi di dalam pertemuan pagi hari ini karena cintamu ya Allah. Ini karena cintamu. Karena aku kau pilih untuk mendapatkan cinta, memahami esensi dari pertemuan pagi hari ini. Karena cintamu yang kemudian membuka hatiku untuk aku ingin mencintai istriku, suamiku, anak-anakku lebih besar hari ini. Dan yang kedua, didik hati Anda untuk selalu ikhlas. Karena belajar mencintai tanpa pamrih itu, tanpa mengikat itu, tanpa menuntut itu, adalah rasa cintanya Allah seperti gardu yang selalu hanya memberikan cintanya tanpa mengharapkan Anda membalikan cintanya kepada dia. Nggak penting, nggak peduli untuk Anda mencintai Allah. Bagi Allah ya, bagi Allah nggak penting. Karena Allah itu sebagai gardu yang hanya menyalurkan energi cintanya. Dan kalau ternyata Anda bisa kemudian melakukan seperti apa yang dilakukan Allah, maka sebetulnya itulah yang dicintainya kepada Anda. Cinta sejati bukan karena ingin dimiliki, karena cinta itu atas manfaat yang Anda akan berikan. Maka latihlah untuk memberikan cinta tanpa diminta. Tanpa harus Anda mendapatkan ucapan terima kasih. Berilah apapun yang terbaik, membuat itu menjadi bagian jihad atau ibadah Anda karena cinta. Dan ketika Anda kecewa, ubah doanya. Bukan mengapa aku disakiti, mengapa aku tersakiti, tetapi apa ya Allah yang aku bisa pelajari. Seperti Coach Ato yang mempelajari hidupnya dia di masa remaja, akhirnya menjadi dorongan dia pada waktu dia menjalankan pada masa dewasanya, dan ternyata Allah kemudian memudahkan segala jalannya. Mengubah doa, bah ini bukan cobaan, karena ini kecintaan Allah melalui sesuatu yang saya harus taklukkan itu. Maka itu akan menjadi nyaman sekali Bapak Ibu. Dan yang ketiga, jadikan cinta sebagai cermin ketaatan, karena segala cinta itu akan selalu diuji Bapak Ibu. Agar kita tahu di mana pusatnya, di mana rasa untuk kita menurunkan ego untuk kemudian kembali kepadamu. Karena barang siapa yang mencintai sesuatu lebih dari Allah, maka ia akan diuji lewat banyak hal. Apa itu? Anak, istri, harta, mobil, pekerjaan, karir, ketenaran, dan sebagainya. Maka cintailah hanya kepada Allah agar kita tidak diuji dengan hal-hal. Saya pernah diuji oleh Allah Bapak Ibu, karena sebagai seorang bukan artis ya, sebagai seseorang yang menjadi public figure gitu. Ada banyak menti yang mungkin dia juga ingin mendapatkan cinta saya lebih besar dibandingkan dengan teman-temannya. Itu menjadi cobaan juga, karena seorang laki-laki yang dideketin dengan seorang wanita gitu ya. Tetapi Allah maha baik, maha luas, bahwa Allah bisa menyadarkan hal itu, bahwa saya harus membatasi pada hal-hal karena saya punya keluarga dan sebagainya. Dan itu coba-cobaannya berikan Allah, diuji Allah kepada saya. Dan alhamdulillah Allah itu masih menguatkan saya untuk kemudian lulus dari ujian-ujian itu. Karena apa? Karena cintanya Allah. Karena cintanya Allah kepada saya. Dan tanyakan sebelum bertindak, apakah ini karena Allah atau karena ego? Apakah Allah ridho saya melakukan itu? Dan apakah Allah cinta kepada saya untuk saya melakukan itu? Maka Anda akan memiliki pilihan yang tepat atas apa yang Anda akan. Dan jika kehilangan, jangan buru-buru menolak. Maka izinkan hatimu untuk belajar tunduk bahwa Allah masih punya cinta yang besar yang mungkin belum dialirkan
kepada Anda. Maka Bapak Ibu, rangkuman dari inti pesan ini adalah Allah akan mendidik hati Anda lewat cinta tanpa Anda sadari atau Anda mengerti. Yang Anda butuhkan adalah membuka hati Anda dan biarkan rasa cintanya Allah itu masuk ke dalam jiwa dan diri Anda. Dan cinta itu akan selalu diuji agar Anda akan selalu patuh dan menyerah tanpa kehilangan makna untuk selalu dekat kepadanya. Dan kehilangan adalah undangan untuk pulang. Maka kenaasan, musibah, atau hal-hal yang Anda tidak inginkan, itu sebetulnya undangannya Allah untuk Anda pulang kembali. Pulang ke rumah Anda, di mana Anda makin dicintai oleh Allah. Maka jangan ngersulo, jangan nyesel, jangan akhirnya sumpah serapah. Karena kehilangan musibah atau apapun yang Anda terima itu adalah kecintaannya Allah kepada Anda, karena mungkin Anda sedang diingatkan. Seperti layaknya seorang mandor yang sedang memanggil tukangnya di bawah. Diteriakin, Abdullah, 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 ini aku di atas. Gak dengar itu tukang-tukangnya. Diteriakin, ini ada ember yang harus kamu ambil. Gak dengar gitu. Apa yang kemudian dilakukan mandornya? Dia ngambil kerikil kecil yang berserakan di bawahnya, kemudian diambil, disambitlah itu, dilempar itu kerikil kecil itu ke tukang-tukang yang di bawah itu. Karena kerikil itu kena badannya, maka dia menoleh mencari di mana asal dari kerikil itu. Dan kemudian dilihat, oh kerikil dari atas. Maka pada saat itulah dia terkoneksi dengan mandor. Jangan-jangan rasa kehilangan, musibah, atau cobaan itu, ujian itu adalah kerikil kecil yang sedang dilempar kepada Anda. Baru kerikil kecil loh ya, bukan batu yang gede yang mengenai kepala Anda, bukan. Itu kerikil kecil yang dilemparkan kepada Anda untuk Anda kembali bahwa ada Allah yang sedang mengingatkan. Dan cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang menemukan Allah di setiap rasa. Dan inilah akhir pertemuan kita Bapak Ibu dengan sebuah doa. Ya Allah, ya Robbi, yang maha membolak-balik hati, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang maha melembutkan, maha mensupport, maha memberi, dan maha menggigitkan setiap orangnya untuk kembali kepada dirinya. Maka bukalah hati Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman di ruangan ini, sadarkanlah mereka untuk senantiasa melembutkan hatinya. Ya Allah, lembutkan hati kami, hati saudara-saudara kami, hati Bapak Ibu, hati Ayah Bunda semuanya. Untuk menerima, memahami cinta yang telah Kau ajarkan, ya Allah, kepada kami yang mungkin kami tidak sadar itu. Cinta yang Kamu berikan tadabbur di dalam tadabburi alam setiap perilaku kami sehari-hari. Apa yang Kamu lihat, apa yang kami ketahui, ajarkan kami untuk kami lembut untuk menemukan bahwa itu adalah pelajaran cinta yang Kau ajarkan kepada kami. Ini adalah laboratorium yang setiap hari Kau berikan kepada kami untuk kami memahami tentang sebuah cinta. Dan tundukkan rasa kami, agar kami hanya tunduk kepadamu. Karena padamulah kami akan kembali. Dan kepadamulah kami sebenar-benarnya akan kembali. Maka kembalikan kami dalam keadaan suci, karena cinta yang telah Kau ajarkan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran kepada Coach Ato yang sudah membersama ini. Semoga ada pembelajaran yang kita ambil, Ayah Bunda, sahabat semuanya. Terkadang Allah berikan banyak teguran-teguran dalam kehidupan kita, banyak hidayah dalam kehidupan kita. Bismillah, yuk temukan pesan cinta yang Allah berikan, mungkin lewat pasangan, lewat lingkungan, yang bismillah. Harapannya sama-sama kita berdoa, ya Rob, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia, tidak hanya di dunia, tapi nanti sampai ke surgamu ya Rob. Masya Allah. Pengen gak ya Bunda, sahabat semuanya, punya pasangan yang bisa ngingetin, yang saling ngingetin dalam kebaikan. Bang Zaki doakan, yang ngetik pengen, semoga Allah berikan, insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dan bismillah ya Bunda, sahabat semuanya.
izin mumpung masih pagi nih. Yuk Bang Zaki ngingetin lagi, mungkin tadi yang lupa sedekah subuh, mangga yuk sedekah subuh, bismillah. Kalau Bang Zaki, alhamdulillah, Bang Zaki nitipnya ke Umi. Kalau mau ikut cara Bang Zaki boleh. Bang Zaki nitipnya ke Umi, sekian Umi ini buat bulan ini, tolong infakkan untuk Bang Zaki. Katanya gitu, sekalian doakan. Yuk, bismillah ya Bunda sahabat semuanya. Tahi doa malaikat, doakan diri kita dan doakan, niatkan untuk keluarga kita. Masya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bismillah. Dan insya Allah ayah bunda sahabat semuanya, di pekan depan kita akan ada webinar juga nih. Webinar tentang obat hati, obat raga. Sehat, lahir, tenang, batin. Siapa yang akan membersamai? Insya Allah di pekan depan bersama Dr. Gustaf dan Ustazah Garlica Maulidia. Jadi bismillah, yuk ikutan lagi, hadir terus, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya dari sekarang, insya Allah Allah mudahkan jalannya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nih, sudah sedekah subuh. Bismillah, yang sudah sedekah Allah berikan keberkahan insya Allah. Bismillah, ayah bunda sahabat semuanya. Izin nih. Yuk, mungkin izin coach, mungkin ada sedikit closing statement mungkin coach untuk lebih menguatkan atau merangkum materi kita pada kesempatan hari ini. Ya, masih Ustadz. Bapak Ibu, Ayah Bunda, eh, pada waktu seseorang itu bertumbuh itu apa ya? Kalau bahasa kerennya namanya scaling up. Scaling up itu ada ukuran-ukuran pertumbuhan. Dan pada waktu seseorang bertumbuh, itu bukan dibatasi karena usia. Saya sudah 60 tahun, atau saya sudah 50 tahun, saya sudah hampir 70 tahun. Enggak, Bapak Ibu, Ayah Bunda. Kita diharapkan untuk selalu tumbuh. Karena tumbuh itu apa? Karena tumbuh itu adalah tanda-tanda kehidupan. Selama kita masih hidup, maka Allah menunggu pertumbuhan kehidupan kita. Karena kalau kita tidak tumbuh, ya kita sudah dianggap sebagai seseorang yang mati. Maka tumbuh itu tumbuh apa? Yang pertama adalah tumbuh levelnya. Tumbuh levelnya. Kalau tingkat kecintaan kita masih level skala sampai 10, angkanya 5 ke keluarga, anak, suami, istri, pekerjaan, dan apapun, maka tumbuhkan levelnya. 5 jadi 8. Untuk jadi 8, ya tentunya ada sesuatu yang harus kita lakukan. Dan pada waktu kita melakukan itu, maka kita mendekatkan pada apa yang akan kita capai. Yang kedua, tumbuh yang kedua adalah tumbuh kapasitinya. Untuk bisa melakukan itu lebih mudah, maka kita harus punya ilmu, punya kapasitas, punya kapabilitas, punya keahlian yang lebih. Untuk itu kita belajar, meningkatkan valensi. Dan yang ketiga adalah tumbuh kebermanfaatan. Tumbuh kebermanfaatannya, agar manfaatnya menjadi luas. Bahwa kita hidup di dalam sebuah ekosistem, bahwa setiap orang mengharapkan kita untuk memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Maka tumbuhkan itu. Maka tumbuh levelnya, tumbuh kapasitasnya, dan tumbuh kebermanfaatan. Dan terakhir Bapak Ibu, bahwa ada 4 kuadran seseorang itu pada waktu dia hidup dan mati. Yang pertama, ada orang yang hidup dan hidup. Apa maksudnya? Ya orang hidup pada umumnya. Menjalankan pekerjaan rutin sehari-harinya. Hidup seperti dia menjalani hidup. Gitu. Ada orang yang mati, tetapi juga mati. Ya pada orang mati pada umumnya. Pada orang meninggal pada umumnya. Meninggal, kemudian dimakamkan, dikuburkan. Meninggal, disolati, dikafani, dikuburkan. Orang yang mati, tetapi juga mati juga. Tetapi ada orang yang hidup, tetapi mati. Dia hidup, tetapi nggak bermanfaat. Dia hidup, tetapi menjadi beban. Dia hidup bikin masalah. Dia hidup membuat orang lain tidak nyaman. Keluarganya tidak nyaman. Negaranya tidak nyaman. Maka dia hidup. Sebetulnya dia mati. Maka masih lebih baik hidup tetapi hidup. Ya, hidup tapi nggak punya cinta. Kenapa? Nggak tahu hidupnya mau kemana. Itu orang hidup yang mau hidup. Dia nggak mengerti cinta, bahwa Allah itu gardunya cinta.
Dan dia menjalankan itu ala kadarnya, yang sedang-sedang saja. Ibadah yang sedang-sedang saja, itu hidup yang dia hidup. Tapi ada yang keempat, Bapak Ibu. Orang yang mati, tetapi dia hidup. Yang jasadnya sudah dikubur, tetapi dia tetap hidup. Yaitu apa? Yaitu orang yang punya amal soleh, yang infak sodakoh, wakaf, yang dia berikan itu tetap berjalan, walaupun dirinya tidak ada. Ilmu yang bermanfaat, yang telah berikan, wejangan-wejangannya yang dijalankan oleh banyak orang, yang kemudian orang itu menjalankan apa yang kemudian dia ceritakan dan diajarkan. Dan yang ketiga adalah anak-anak soleh, yang selalu mendoakan kehidupannya. Maka ada tiga pilihan, Bapak Ibu, untuk kita nantinya, pada waktu kita mati, tetapi kita hidup. Tiga inilah yang sebetulnya punya ruang yang bisa Anda gunakan sepanjang waktu Anda ke depan. Semoga Allah memudahkan, meridhoi, dan melancarkan untuk Anda nantinya menjadi seseorang yang mati, tetapi masih tetap hidup. Begitu Ustaz Azim. Masya Allah. Ada orang yang hidup sekedar hidup, ada orang yang mati sekedar mati. Tapi harapan kita bersama ya Bunda, sahabat semuanya, hidup bisa memberikan kebermanfaatan sampai kita juga sudah tidak ada, juga masih ada kebermanfaatan yang dirasakan dari ilmu, harta, atau anak yang soleh. Bismillah, ya Rob, izinkan kami mendapatkan ketiganya. Amin, ya Allah, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Gurunda, Masya Allah ilmunya, jadi insight dari pembelajaran. Semoga bismillah terus istiqomah menebarkan dakwah, menebarkan kebermanfaatan, dan memotivasi banyak orang. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga pada yang Bunda yang udah hadir. Ada Bunda Hajah Uis, Bunda Umi, Bunda Susi, Bunda Elsa, Bunda Eva, dan ayah Bunda sahabat semuanya yang lainnya. Terima kasih. Barakallah, barakallah, barakallah. Insya Allah semoga tercatat pada kesempatan hari ini sebagai amal soleh dan pemberat amal kita di akhirat insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa insya Allah bismillah. Yuk niatkan, yang pengen tadi ikutan kelasnya sudah dicantumkan di kolom komentar di link obat hati. Insya Allah. Yuk bismillah ngobatin hati dan raga kita lagi agar senantiasa terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Bismillah, izin ayah bunda sahabat semuanya. Mungkin sekian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Bang Zaki mewakili ente yang bertugas. Mohon doanya Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Allah jauhkan dari segala penyakit dan senantiasa Allah panjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Insya Allah saling mendoakan ya ayah bunda sahabat semuanya. Terima kasih. Mungkin kita cukupkan kajian kita pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Rob atas nikmat yang Kau berikan. Istighfar, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaik. Berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Waalaikumsalam. semuanya. Alhamdulillah. Yamanillah Alhamdulillah. dalam perjalanan. Lapangkan. Terima Putri, Bunda Putri hari ini. Pak Sodik.